Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Seperti biasa, mungkin yang bisa mengaktifkan kameranya, tolong aktifkan dulu untuk keperluan absensi ya. Ayo, ya. Hari ini akan di-on-kan kameranya. Sip, sip. Sedikit masih di belahan Indonesia bagaimana tuh? Kok masih gelap-gelapan? Oke, saya capture dulu ya. Ada yang nonton. Oh, ya. Nah, saya stop, stop. Oh, itu Bayu rombongan, royokan satu kamar, banyakan gitu jaga jarak gitu harusnya. Oke, kita akan dulu ya. Satu, dua, tiga. Saya pindah. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, thank you. Oke, kita masuk materi hari ini. Cek dulu sebelum slide-nya sudah kelihatan ya. Oke, saya lanjut. Jadi hari ini kita bicara sinyal dan IoT data processing. Tujuannya adalah memperkenalkan kepada Anda bagaimana pengolahan datanya, terus kemudian tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bisa mengambil data yang lebih baik karena urusannya sinyal data ini selalu nanti berhubungan noise ya, faktor-faktor yang harus kita lakukan. Oke, lanjutkan dulu. Nah, ini pertimbangannya adalah seperti halnya sudah disampaikan minggu kemarin, ini 4 layer yang harus di session layer, data processing layer, sama sensing layernya, physical objectnya langsung. Ya, jadi di sini kita akan bahas tentang bagaimana processingnya ya. Oke, kita masuk satu persatu. Kita bicara introduction to data acquisition dulu. Nah, jadi bagaimana kita bisa bicara bagaimana mengarahkan atau bagaimana kita tahu apa yang nanti akan kita perlukan atau akan kita butuhkan. Jadi kira-kira Anda akan melakukan apa? Anda akan melakukan misalkan melakukan sensor pendeteksi suhu gitu ya. Jadi kita harus tahu suhu ini karakteristiknya seperti apa, bagaimana di cara bekerjanya, dan kemudian bagaimana bisa kita capture atau kita tangkap gitu ya. Jadi jangan sampai salah pada saat memilih perangkat-perangkat yang perlukan. Kalau misalkan kita hanya akan bicara, Pak, saya di rumah saya itu sering saja terjadi tidak ada yang bukain pintu. Oh, tidak ada yang bukain pintu gerbang, pagar, misalkan seperti itu. Nah, gimana Pak? Saya bikin sebuah sensor alat yang mendeteksi kalau saya datang pintunya buka gitu kan. Ya, itu kan berarti anda harus mendefinisikan terlebih dahulu kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan. Pertama, bagaimana pagernya tahu bahwa yang datang itu Anda, bukan orang lain gitu kan. Atau caranya berarti ada sesuatu yang akan dikenali oleh pagernya bahwa itu adalah Anda. Misalkan dipasang RFID, ya, misalkan di motor Anda ada pemancar RFID-nya untuk berkomunikasi dengan pagar sehingga begitu Anda datang pagarnya akan otomatis kebuka. Pak, gimana kalau nanti ada sesuatu hal, ada yang orang kejepit di pagarnya dan sebagainya? Nah, berarti harus dipasang lagi sensor untuk mendeteksi pergerakan di seputar pagar. Jika kalau ada
kucing lewat nggak kelindes gitu kan, ataupun anjing lewat nggak kelindes dan sebagainya. Itu contoh. Jadi kita harus tahu dulu, kita harus mengerti dulu seperti apa, dan secara fisik sinyal apa yang diperlukan yang akan diketahui atau akan kita ukur ya. Contoh yang harus diperhatikan. Nah, di sini kita coba masuk. Nah, kita mengukurnya seperti apa? Terus kemudian bagaimana sinyalnya dapat dikirimkan dan bagaimana apa namanya, seberapa cepat, dan terakhir adalah bagaimana range-nya. Contoh paling gampang gimana ya? Misalkan kita di sini, kalau di sini di informasi ini kan misalkan bagaimana mengukur, misalkan kita ingin mengukur gas ya, mengukur apa namanya, sesuatu yang ada di udara. Nah, apa yang akan kita ukurnya? Oksigennya, karbon dioksidanya, karbon monoksidanya, atau apa gitu kan? Contohnya. Jadi kita harus tahu hitungannya bagaimana, terus kemudian kapasitasnya bagaimana. Contoh paling gampang mungkin ada yang sudah pernah mencoba beli dudukan lampu yang menggunakan sensor cahaya, sehingga lampu di garasi atau di teras kita itu tidak lagi harus kita lakukan on off gitu kan. Jadi karena dia akan otomatis mendeteksi cahaya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu bahwa ini dia sudah malam? Bagaimana tahu bahwa ini sudah pagi? Mungkin saja karena terjadi mendung, nah, mungkin nggak lampunya nyala. Harusnya bisa nyala kalau misalkan gelapnya, toleransinya berapa, nilai yang diterimanya berapa, nah itu yang harus kita buat. Nah, kebetulan anak saya juga karena kebetulan informatika dan ngambil interfacing ya, jadi saya bisa informasikan langsung ke beliau, ke anak saya. Pada saat dia bikin line follower, sensor untuk mendeteksi warna garis hitamnya itu harus kita ukur dulu sejauh mana intensitas warna yang bisa diterima oleh si sensor yang dimiliki. Jadi garis hitamnya ini ternyata melihat juga si bawahnya atau si kartonnya atau si lantainya putihnya seperti apa, sehingga dia akan membandingkan dengan warna hitamnya seperti apa. Warna hitamnya mungkin juga gradasinya warnanya agak sedikit beda. Nah, jadi di sini kita perlu tahu seperti apa, dan range di sini yang tadi disampaikan, misalkan kita harus tahu warna yang akan ditangkap bagaimana. Kalau misalkan tadi bicara line follower ya, terus kemudian misalkan untuk sinyal yang lain begitu ngomong sensor suhu, ya kita juga tahu bahwa suhu yang akan kita uji secara normalnya itu berapa. Jangan sampai Anda mau menguji suhu yang sangat panas sekali, misalkan kompor gitu kan, atau yang cewek-cewek mungkin hobi masak ingin menguji panasnya oven. Nah, itu juga harus dilihat lagi gitu panasnya, range-nya seperti apa, karena kan akan berbeda dengan hanya suhu badan gitu ya. Oke, itu bentuk yang harus Anda ketahui. Kemudian bentuk objek yangnya juga harus kita ketahui, kita akan menggunakan apa. Jadi jangan sampai salah salah beli sensor gitu, atau salah beli alat, salah beli protokolnya, salah beli apa namanya, device-nya. Jadi ini juga salah satu hal yang penting kita tahu. Bahkan peralatan apa namanya, transducer atau sensor yang kita beli pun kita harus tahu karakteristiknya, dia seperti apa. Terus kemudian misalkan dia hanya mengukur kisaran range sekian sampai sekian, sehingga begitu lebih dari itu ya dia nggak bisa. Misalkan saya punya sensor untuk mengukur jarak. Jarak di situ disebutkan maksimal pun hanya let's say 2 meter. Nah, berarti gimana kalau saya ingin mengukur jarak yang sampai 10 meter? Ya cari sensor yang memiliki kapasitas atau yang memiliki kemampuan untuk mengukur sampai sejauh 10 meter tadi. Jadi tidak semua sensor sama, karena dia ada karakteristiknya yang harus diperhatikan. Jadi Anda pun juga harus tahu mau seperti apa. Belum lagi nanti bicara elektroniknya ya, sebagainya. Oke, yang penting baca mengakuisisi datanya, konsepnya harus dipelajari atau harus dimengerti adalah kita harus tahu apa yang akan kita ambil datanya, dan kemudian si perangkatnya sendiri juga kita harus tahu dia kemampuan capture datanya seperti apa.
Oke, saya lanjutkan. Nah, contohnya data acquisition, capture, terus kemudian ditransmisikan. Jadi contohnya akan gas sensor ya dimasukin ke Arduino. Terus kemudian dari Arduino akan dikomunikasikan ke PC atau ke smartphone dengan menggunakan Bluetooth gitu ya. Data akurasi yang ditangkapnya seperti apa pasti akan jadi dari dari analog menjadi digital. Bagaimana data bisa di-convert. Nah, cerita di bawah adalah bagaimana data akuisisi sinyal yang diperoleh diubah menjadi selanjutnya diperlukan untuk apa namanya data pengolahan lebih lanjut. Oke, kita bicara satu-satu di mana konsep data akuisisi ini adalah proses sampling ya, sampling sinyal. Data akan diambil kemudian dikonvert menjadi digital. Nah, di sini dari analog menjadi digital mungkin agak saya skip karena ini harusnya sudah sedikit paham bagaimana data analog digital gitu ya. Secara rumus pun juga ya, terus kemudian walaupun belajar lebih lanjut dengan media sosial itu pun juga ini banyaknya posisi data converting dari jadi digital. Terus contoh paling gampang pada saat kita berbicara seperti ini, komputer akan merecording dan di recordnya itu adalah bukan lagi data analog tapi sudah menjadi data digital sehingga pada saat di sampling yang saya sampaikan ini akan diproses atau akan dibaca maka apa namanya akan terdengar adalah suara saya dalam bentuk linear yang kemudian nanti ditranslasikan dalam speaker untuk jadi suara kembali. Atau simpelnya ya. Oke, terus kemudian di sini dari konsep data akuisisi, bagaimana data akuisisi tersebut diubah sinyalnya. Ini secara fisik nomor satu ini fisikalnya adalah seperti ini. Pada saat ditangkap oleh sensor, mungkin saja terjadi noise. Nah, jadi noise-nya seperti apa? Noise-nya misalkan sebagai contoh kalau saya ketuk-ketuk meja seperti ini, ada dua kemungkinan nih, apakah ketuk-ketuk mejanya terdengar oleh Anda atau tidak terdengar oleh Anda. Kalau misalkan terdengar, berarti asumsinya noise tersebut masuk ke dalam mikrofon saya, terus kemudian akan sampai ke Anda. Pak, ketok-ketoknya nggak kedengeran, Pak. Nah, kenapa nggak kedengeran? Karena noise-nya di sini saya gunakan noise cancellation. Jadi, ada beberapa aplikasi gratis nih yang memberikan fitur untuk noise cancellation sehingga suara-suara yang saya lakukan di sini tidak terdengar, bukan mejanya tidak terdengar sehingga tidak mengganggu arah pembicaraan komunikasi saat ini. Atau di belakang barusan saya dengar ada apa namanya tukang roti lewat, suaranya nggak masuk ke sini, nggak masuk ke dalam mic. Terjadinya noise itu seperti itu. Nah kemudian sinyal yang akan diolah ataupun akan diproses. Nah, baru di sini karena ada noise pasti gambarnya tidak lagi semulus seperti ini. Seperti yang di gambar satu sehingga terjadi seperti ini. Tapi dalam hal ini akan dikonvert menjadi digital dan kemudian akan disimpan. Nah, contoh tadi yang saya bilang karena kebetulan saya sudah aktifkan noise cancellation-nya, jadi sinyalnya tetap akan tidak sempurna, tapi suara yang sampai ke Anda kesannya adalah masih dalam ditolerir adalah sinyal yang seperti ini atau sinyal suara saya. Ya, itu contoh simpelnya. Nah, kemudian kita bicara berikutnya adalah transducer dan atau sensor, di mana tujuannya adalah uh, dia mengcapture seluruh informasi, seluruh sinyal. Makanya kita harus bersihkan noise-nya sebelum diberikan ke analog digital converter. Nah, sehingga hal ini biasanya kalau apa ya, mungkin Anda lihat podcast yang di belakang mic, di depan mic-nya itu ada filter
ada bulatan filternya. Nah, itu contoh paling sepele adalah bagaimana kita menggunakan secara hardware untuk mengurangi adanya noise masuk ke dalam mic-nya. Dan yang bisa kita lakukan berikutnya adalah dengan sinyal conditioning, artinya memanipulasi output dari sensor supaya bisa jauh lebih baik. Ya. Ini yang saya sampaikan di nomor 3 ini yang saya sampaikan seperti halnya yang tadi saya gunakan software noise cancellation sehingga sinyal yang sudah terlanjur masuk nanti akan diproses sedemikian rupa, dimanipulasi sedemikian rupa sehingga suara akan jauh lebih bersih. Kemudian di analog digital converter ini dari sinyal digital ya, sehingga suara semula outputnya analog di sebuah digital. Oke, saya asumsikan sudah paham deh. Oke, kita balik lagi bagaimana merepresentasikan sebuah sinyal. Sinyal ini sebuah fenomena yang bisa dibilang apa ya, nyata atau tidak nyata ya. Dibilang nyata karena begitu saya bicara, orang lain bisa tahu bahwa ini suara karakteristiknya adalah suaranya Pak Pidi misalkan seperti itu. Nah, kemudian dibilang tidak nyata karena bentuk suaranya nggak kelihatan. Ada yang kalau ngomong kelihatan ini keluar gitu, keluar apa namanya bunyinya, bunyinya keluar tapi ketahuan bahwa oh ini ada gambarnya. Nah, kita bicara selalu melihat sesuatu yang kasat mata gitu ya. Kalau yang tidak kasat mata itu biasanya kita abaikan. Jadi contoh sepele kalau ada yang sudah pernah menggunakan augmented reality atau apa kacamata virtual reality ya, kamera virtual reality seperti itu. Misalkan saya pakai kacamata goggles seperti itu dan kemudian dijalankan aplikasi untuk misalkan saya berjalan di sebuah papan, terus kemudian di bawahnya itu adalah jurang misalnya seperti itu. Nah, kenapa kita bisa teriak-teriak? Karena memang apa namanya mata kita itu menipu. Mata kita menipu otak supaya melakukan respon. Tuh responnya, waduh, ini bisa gemeter nih saya dengkulnya gitu karena papan terus kemudian di bawahnya ternyata jurang gambarnya gitu. Terlihatnya seperti jurang. Oh, sinyal-sinyal yang memberikan sesuatu hal. Oke, saya balik lagi ke sini. Jadi di sini apa itu sinyal? Yaitu sebuah fenomena yang secara fisik tidak terlihat, tapi bisa kita rasakan. Ya, contohnya di sini suara, sinyal video, sinyal wifi, telepon dan sebagainya. Di sini bisa dilihat juga dikategorikan sebagai continuous time dan discrete time sinyal, deterministik dan non deterministik, ya, sinyal ganjil, sinyal genap dan sebagainya. Mungkin ceritanya banyak sih. Oke, kita bicara satu-satu. Continuous sinyal. Nah, di sini sinyalnya terus menerus dan didefinisikan biasanya dalam satuan waktu. Kemudian kalau discrete time sinyal biasanya instant time-nya seperti ini ya, gambarannya bedanya terlihatnya kayak seperti ini. Periodik, nah ini zaman fisika mungkin SMA ya. F sama dengan seperti satu frekuensi sama dengan saya harap zaman SMA lah. Sudah saya tidak perlu bahas terlalu banyak. Oke, terus kemudian kita bicara sampling rate. Nah, di sini sebenarnya misalkan contoh bagaimana kita bicara mengambil paling gampang deh mengambil sinyal atau frekuensi yang ditentukan. Bagaimana kita melakukan mengetahui bahwa ini sinyalnya seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan ngambil sampelnya at least 2 kali kecepatan datanya, di mana ini yang disebut dengan Nyquist frekuensi, teorema Nyquist ya. Di sini dia mengambil data untuk melakukan sampling atau menentukan ya. Seperti halnya di sini misalkan saya
eh, mengambil sampling frekuensi. Ya, di sini yang harus dilakukan bisa sampai 1000 Hz karena kita harus tahu sampai sejauh mana frekuensi yang akan diuji ya. Jadi, nah, di sini contoh yang paling simpelnya pada saat kita melakukan frekuensi sinyal samplingnya, kemudian bagaimana dengan slow sampling hasilnya seperti apa, digitalisasinya, sedangkan kalau menggunakan fast sampling seluruh frekuensinya akan terlihat jauh lebih baik. Nah, di sini untuk mengujinya dia melihatnya datanya seperti ini. Time domain dan frekuensi domain bedanya, saya langsung saja kan dari sini. Nah, untuk time domain di sini sebenarnya bentuk bentuk gambarnya saja yang berbeda, tapi hanya mempermudah kita untuk melihat ya. Di sini kalau di sebelah kiri kita bicara time domain di sini, gambar sinyalnya akan muncul seperti ini. Sedangkan kalau di frekuensi domain gambar sinyalnya pada satu satuan saja. Kan lebih mudah. Contoh misalkan ada yang suka nyetel radio atau nyetel musik terus kemudian kita lakukan mixernya. Nah, itu ada frekuensi-frekuensi tertentu yang akan kita perbesar atau kita perkecil. Nah, itu bedanya. Jadi itu sudah bicara domain frekuensi. Jadi misalkan pada bass treble sekian kilohertz akan kita tinggikan supaya apa suara bassnya jauh terdengar lebih baik dan sebagainya. Kalau dengan itu mungkin di sini semakin kita gunakan kilohertz semakin tinggi berarti otomatis apa namanya gambar gelombangnya akan jadi jauh lebih rapat, lebih banyak ya. Nah, kemudian ini yang paling penting terjadi pada saat kita mengcapture sebuah data adalah sebuah noise atau mengcapture sebuah sinyal adalah adanya noise. Dan noise di sini ada yang acceptable, ada yang tidak acceptable. Jadi misalkan seperti tadi saya bilang kalau pada saat saya lagi bicara seperti ini, kemudian di belakang mungkin anak-anak saya lagi manggil-manggil, nah, suaranya terdengar ke Anda, nah itu adalah noise yang unacceptable, yang tidak bisa diterima gitu ya. Tapi misalkan ternyata ini ada suara kipas dan suara kipasnya masuk, tapi ternyata tidak terlalu terdengar, nah mungkin masih bisa ditolerir, nah, sehingga terjadi noise di sini ini suara yang masuk tapi mungkin dalam tanda kutip kalau saya bisa sampaikan dominan dan tidak dominan. Contohnya ini yang sinyal yang ditangkap itu ini yang di warna biru ini adalah sinyal yang ada noise-nya dan sinyal yang tanpa noise itu adalah yang gambar merah ya. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian ada bagaimana untuk mengukur sinyal noise-nya atau sinyal to noise ratio, rata-rata sinyalnya seperti apa. Nah, ini rumusnya seperti ini. Ada juga yang kan kalau menggunakan dB, ada yang menggunakan ya, ada atau dB sama aja sih, dB. Jadi misalkan saya punya headset ini, nah antara speaker sama noise yang di capture-nya ada rentangnya. Jadi misalkan itu, jadi SNR-nya berapa? SN adalah sinyal yang diterima sama noise dikurangi dengan noise yang kan berarti SNR-nya akan seperti itu, akan didapat seperti itu. Misalkan sinyalnya adalah plus 50 dB, terus kemudian noise-nya adalah minus 20 dB, maka SNR-nya akan mendapatkan adalah 30 50 dikurangi minus 20 maka 30 dB. Contohnya SNR yang oke, ini juga sama. Frekuensi sinyalnya mungkin 5 kHz dan kemudian terkarup dengan sebuah sinyal noise. Nah, mungkin ini jadi masih masuk rentan 5 kHz ya. Nah, ada juga yang sinyalnya ternyata banyak variannya atau sinyal apa namanya?
ada harmonik, ada sinyal lain. Jadi ini gambaran bagaimana kita bisa melakukan sebuah noise cancellation karena kita tahu frekuensi sinyal yang akan kita ambil adalah di contoh di sini original sinyal adalah 1 kHz dan yang lain adalah noise yang kadang-kadang bervariasi. Ukuran noise-nya tidak hanya satu. Jadi misalkan kalau hanya suara kipas seperti ini, ya mungkin ini dapatnya cuma satu. Nanti mungkin ada suara kipas, suara anak-anak panggil, tukang dagang lewat di belakang, itu pasti akan menjadi sebuah sinyal noise lagi, tapi dengan frekuensi yang berbeda. Maka kita bisa lihat apa namanya gunakan spektrum analisis, kita akan ketahuan bahwa sinyal yang diproduksi seperti apa. Selain daripada itu adalah sinyal noise yang bukan berasal dari sumbernya. Oke, next kita bicara bagaimana memproses sinyal ya. Ini serunya di mana di sini. Bagaimana kita meremove sebuah noise, bagaimana kita mengaccept sebuah noise dan bagaimana kita melakukan rata-rata average ya, melakukan akhirnya noise itu ya sudah kita masukkan, tapi noise-nya ini kira-kira biasanya seperti apa. Jadi begitu misalkan contoh sepele, kalau misalkan Anda sedang berada di luar ruangan atau misalkan di jalan raya melakukan telepon ke saudara, ke pacar, ke orang tua, nah kemudian di belakang Anda ada suara bising kendaraan lain. Hal ini suaranya tetap masuk, sinyalnya tetap masuk, tapi ada noise yang terjadi. Dan kalau melakukan filtering secara software, pasti dijamin suaranya akan terjadi delay karena seolah datanya akan diproses sedemikian terlebih dahulu baru kemudian jangan diproses. Nah, tapi mungkin itu masih acceptable. Tidak acceptable adalah prosesnya jadi lama. Anda ngomong seperti ini 1 detik atau 2 detik berikutnya atau bahkan 30 detik berikutnya baru suaranya nyampe. Itu kan nggak lucu. Oke, di sini bagaimana remove noise? Ada intinya ada 4 basic kategori yang harus Anda ketahui. Itu ada low pass, high pass, band pass, sama band stop pass. Ya, band stop. Ya, ini band pass bahasanya nggak enak ya. Band pass sama band stop filter, sorry. Jadi ini LPF, HPF, BPF, sama BSF. Semua filternya. Low pass filter itu apa? High pass filter itu apa? Band pass filter itu apa? Band stop filter itu bagaimana? Kita lihat satu-satu. Ya. Pada intinya kita melakukan sebuah filtering ini berdasarkan hal tertentu yang akan kita lakukan. Jadi, secara gampangnya kita harus tahu dulu, seperti tadi sudah dijelaskan, segala sesuatu kita harus tahu dulu nih, seperti apa nih, gitu kan. Dan baru kita bisa menentukan, kita bisa memilih filter hal-hal yang tidak diperlukan. Ya. Jadi di sini misalkan sinyal ini umumnya terjadi atenuasi atau pengurangan kekuatan sinyal, dan pada saat sinyalnya berkurang maka bisa dalam kategori yang acceptable ataupun tidak acceptable. Nah, contoh di sini kita bisa lihat di gambar, jadi ada yang frekuensinya masih bisa dianggap masuk, tapi begitu sinyalnya menurun maka dianggap ya sudah nggak usah dimasukin deh atau tidak di acceptable ya. So kita akan bicara tadi karakteristiknya ada low pass filter, high pass filter, band pass filter, sama band stop filter. Nah, oke, kita bicara satu-satu di sini. Jadi kalau kita bicara low pass filter di sini artinya frekuensi yang lebih rendah dari satuan tertentu maka dia akan diizinkan. Sedangkan apa namanya yang di atas itu maka dia akan tidak di capture. Jadi low pass filter ini adalah frekuensi-frekuensi yang rendah yang bisa kita tangkap. Selebihnya kita akan skip
atau tidak akan kita capture. Contoh paling sering ini misalkan pada saat ngetes mic di mana? Di masjid misalkan atau di sebuah event gitu ya. Biasanya terjadi spike frekuensi tinggi. Jadi kuing. Nah, itu kalau memang ini sudah dilakukan biasanya itu akan difilter sehingga tidak akan muncul frekuensi yang tingginya tadi. Sedangkan kalau ini bicara low pass berarti pasti ada high pass-nya. Nah, high pass-nya ini kebalikannya, berarti sinyal-sinyal yang tingginya yang akan di-capture, sinyal rendahnya tidak akan di-capture. Nah, penentuannya gimana, Pak? Nah, tadi kita tentukan cut off frekuensinya ini, di FC-nya ini yang akan kita capture ataupun akan kita reject. Ya, tone-nya tinggal kalau eh, low pass berarti dari frekuensi tertentu yang akan kita capture, sedangkan apa namanya high pass berarti lebih dari frekuensi tertentu ini yang akan kita capture. Kebalikannya seperti itu. Oke ya. Ini contoh di bawah stop band ini pada saat dia akan di capture di atas di situ dia tidak akan yang di atas itu yang akan di capture, sorry. Oke, kemudian ada band pass filter. Nah, ini sebenarnya gabungan dari high dan low karena kita akan bicara range tertentu yang akan diizinkan. Jadi kalau high pass berarti hanya frekuensi yang di atas, low pass berarti frekuensi yang di bawah. Nah, di mana kita akan bicara frekuensi interval di antaranya yang akan diizinkan. Nah, ini adalah yang disebut dengan band pass filter, sehingga saya punya frekuensi range tertentu sampai range tertentu yang akan di capture saja. Kebalikannya, ada band pass filter berarti ada band stop filter. Artinya di sini di frekuensi tertentu tersebut yang akan di cut off, selebihnya di capture. Cuma ada 4, bicara filtering ini cuma ada 4, yang atas yang di capture atau yang bawah yang di capture. Bagaimana kalau saya ingin ngambil tengah-tengah? Nah, ngambil tengah-tengah pun ya tadi kita bicara band pass filter berarti yang antara frekuensi ini dan frekuensi ini yang kita acceptable, yang kita terima. Kemudian yang di atas itu yang kita tolak atau kebalikannya. Yang tengah-tengah ini berarti yang akan kita tolak, yang di atasnya yang akan kita terima. Berarti bicara band pass filter sama band stop filter. Nah, noise cancellation yang saya ceritain tadi, misalkan di headset saya ini menggunakan software, ini berarti kira-kira masuk yang mana? Ini masuk yang antara band pass filter sama band stop filter, karena ada frekuensi-frekuensi tertentu yang akan dia acceptable dan akan dia tolerir sebagai sebuah sinyal. Selebihnya dia akan abaikan. Jadi misalkan kalau saya ngomong seperti ini, pasti frekuensinya akan ada jeda, ada apa namanya? Ada batasannya, tapi frekuensi ini akan di-capture sama dia dan akan diteruskan. Sedangkan ada suara orang lain di belakang, karena posisinya jauh, berarti dia akan frekuensinya akan jadi lebih kecil kan? Karena powernya kecil, berarti dia sebenarnya masuk kategori suara, tapi sama dia diabaikan. Kenapa diabaikan? Karena ini range-nya jauh dari posisi mic-nya, sehingga dia akan diabaikan, terus kemudian hanya suara yang dekat di mic ini yang akan dikirimkan. Contoh filternya. Tapi ini contoh filternya hanya bicara suara, Pak. Gimana nanti kalau mendeteksi sebuah apa namanya gas di dalam udara? Nah, ini balik lagi. Sensornya kan kapasitasnya maksimalnya harus kita tahu. Jadi misalkan ini sensor untuk mendeteksi gas pada lokasi ukuran misalkan 5 kali 5 cm. 5 kali 5 cm. 5 kali 5 meter atau 1 kali 1 meter persegi. Nah, sehingga akan berbeda pada saat kita letakkan di yang ukuran 5 kali 5 meter persegi. Kalau dibicara Pak, bagaimana dengan kita melakukan ATM, atmosfer pressure-nya? Nah, ini beda lagi. Berarti kan kita bicara pressure tekanan udara. Sensornya pasti akan beda lagi. Sama, balik lagi. Peralatannya membutuhkan, yang kita butuhkan seperti apa, dan area yang kita akan ujinya bagaimana. Jadi ini contohnya. Dan sehingga kita akan bisa lihat pada saat kita melakukan filtering data atau pada saat data sudah berhasil di capture, kita akan bisa memfilter mana saja data-data yang dianggap sebagai
noise dan mana saja data yang akan kita anggap sebagai sebuah data masukan atau data inputan untuk diproses lebih lanjut. Oke ya, saya coba di sini. Nah ini, jadi di sini pada saat kita melakukan frekuensi apa namanya noise cancellation-nya, empat major type dari filter tadi, dari low pass filter, high pass filter, band pass filter, sama notch filter atau band stop filter. Akan kita lihat adalah bagaimana kita mengambil yang low-nya saja, atau mengambil yang high-nya saja, atau tengahnya saja, atau yang di luar dari tengahnya saja. Oh, ini desain apa namanya teoretikalnya ya, jadi kita bisa menggunakan filter, terus kemudian sejauh mana sensitivitas kan kita cut off. Nah, cut off-nya di mana, baru setelah itu dia akan acceptable dan sebagainya. Ini memang ngomong low pass filter dan sebagainya paling enak di sensor suara ya. Karena kita bisa lihat, atau yang sudah pernah membandingkan, Anda coba recording, ini paling enak nih ya. Anda coba sendiri recording, Anda teriak huruf A dalam berbagai posisi. Dalam posisi misalkan berdiri dia ngomong A, sambil jongkok ngomong A, sambil ngeden ngomong A, pasti kalau direkam ke dalam sebuah komputer, terus kemudian nanti Anda bisa lihat spektrumnya, akan terlihat frekuensinya akan sedikit berbeda. Jadi nanti mana yang akan diasumsikan sebagai data yang paling baik, misalkan contoh seperti itu. Sehingga kita akan tahu bahwa huruf A ini kalau saya ngomong A, nah, ini yang acceptable yang seperti apa? Tujuannya apa Pak? Ya tujuannya misalkan nanti saya bikin sensor untuk voice recognize, untuk mendengar, untuk membuka pintu rumah saya harus ngomong sebuah kata tertentu. Kata tertentu ini tadi supaya komputernya canggih, dikasih sebuah mesin learning pembelajaran. Caranya gimana Pak? Ya saya menyampaikan kata tertentu tersebut dalam berbagai kondisi. Ya dia akan tahu, oke, Pak Fidi kalau ngomong bukain pintu dong. Nah, misalkan seperti itu, dalam kondisi normal, begini suaranya. Kita coba lagi, bukain pintu dong, bukain pintu dong. Nah, gitu ya. Jadi, apa namanya, segala sesuatunya akan direkod terlebih dulu. Mungkin pas lagi pilek ngomong bukain pintunya juga akan beda. Jadi jangan sampai, mungkin ada yang sudah pernah lihat video smart home tapi jadi bikin orang nggak bisa masuk rumah. Kenapa? Dia pakai voice recognition pada saat untuk membuka pintu. Nah, terus kemudian hari itu dia pergi ke tukang kok tukang dokter gigi ya untuk cabut gigi. Nah, pas sampai rumah karena masih ada kapas di mulutnya, dia ngomong tuh tolong bukain pintu dong. Nah, komputernya nggak ngerti, sudah, woi bukain pintu ini gua nggak, komputernya tetap nggak ngerti apa karena frekuensi yang disampaikannya berbeda. Contoh contoh paling gampangnya ya, sehingga minimal tujuan dari AI di sini Anda harus tahu dulu karakteristik suara yang akan disampaikan seperti apa, berbagai kemungkinannya seperti apa, sehingga dia akan tahu. Coba kebayang kalau kayak gitu, bisa-bisa saya seharian nggak bisa masuk, atau mungkin nunggu bengkaknya di giginya, bekas cabutannya sembuh dulu, baru saya bisa ngomong lagi dengan baik, atau malah jadi nggak baik juga karena ngomong dengan ada gigi dan tanpa gigi hasil suaranya juga akan beda. Silakan dicoba deh. Buat yang soal itu saya misalkan ada giginya patah gitu kan, nah itu ngomongnya pasti akan beda. Tekanan suara yang keluar dari mulut juga akan beda. Oke, saya coba lanjut. Nah, kita coba sampling data ya. Nah, di sini yang disebut dengan moving average filter. Di sini tujuannya adalah tadi data yang sudah misalkan terlanjur masuk dengan berbagai noise tadi, kita akan asumsikan, bukan kita reduce, tapi kita acceptable. Ya, kita acceptable sinyal yang masuk sehingga harapannya tetap menjadi sebuah sinyal yang baik dan tidak merusak sinyalnya tersebut. Nah, di sini dengan MF MAV ya, moving average filter atau MVA, nah, moving average filternya di sini
Tujuan diambilnya sih dari low pass filter ya. Jadi dia hanya menginginkan frekuensi-frekuensi yang tertentu saja yang di bawah, kemudian kita bikin rata-ratanya. Contohnya langsung aja nih gambarnya kalau nggak ini. Contohnya seperti ini, yang sinyal aslinya adalah yang gambar biru di mana ada sedikit noise nih di sini. Terlihat ya, ada sedikit rege-rege, rege-rege, ada sinyal noise. Nah, kemudian setelah kita lakukan rata-rata, maka hasilnya akan jadi yang seperti gambar merah ini. Sinyalnya masih bisa acceptable. Pak, gimana kalau sinyalnya ternyata lebih gede? Nah, ini baru. Artinya, misalkan di sini sinyalnya gede nih. Nah, tapi kalau karena kita rata-ratain, ini biasanya akan jadi sebuah sinyal lagi nih, bisa jadi naik atau bisa jadi turun nih. Tapi di sini kan ada kita bicaranya yang low pass filter ya, jadi biasanya sinyal gedenya ini otomatis hilang. Jadi dia akan ngambil yang sinyal rendahnya saja. Oke, balik ke sebelumnya, ini ada beberapa contoh outputnya untuk bagaimana melakukan MPA ya, moving average filternya seperti apa. Terus kemudian di jumlahnya dibagi dengan rata-ratanya, hasilnya bisa dilihat seperti ini. Next, langsung ke tugas berikutnya. Tugas berikutnya ini Anda diminta untuk mencoba, ini sudah disiapkan sama Pak Bayu, linknya, bukan buatan Pak Bayu juga sih, artinya Pak Bayu menemukan sebuah link dataset yang bisa Anda cek, bisa Anda baca, terus kemudian eh, silakan dicoba. Nah, please extract the dataset and choose one of the dataset out of 15 10 available dataset. Sebenarnya ada 15 sih, tapi disebutkan dari 10 nggak apa-apa deh. Mungkin harusnya ada 15. Nah, jadi pilih salah satu dataset, terus kemudian silakan di-convert dari CSV menjadi Excel. Nah, masing-masingnya ini yang akan kita lihat. Ya, di sini ada kolom A, B, C, D. Silakan Anda cek sendiri. Saya nggak mau share di sini. Kalau langsung di share nanti yakin nggak ngerjainnya nggak seru karena sudah tahu gambarannya terlebih dahulu. Jadi tujuannya pada saat dataset ini Anda ambil itu ada 15 dataset, silakan pilih ya, bukan 10 lagi, sudah 15 saat ini. Ada 10, ada 15 dataset, silakan Anda pilih salah satu. Nah, tujuannya kenapa dipilih salah satu? Karena ini nanti adalah tugas individu dan nggak mungkin juga kan satu kelas cuma satu. Nah, pasti ada yang bervariasi. Jadi codingnya mungkin atau formulanya pasti sama, tapi karena datasetnya yang berbeda, pasti hasilnya juga nanti akan jadi yang beda. Jadi silahkan pilih salah satu. Jadi misalkan, oke nggak apa-apa Pak, saya nyontek temennya yang sebagai imam untuk tahu bagaimana cara coding atau cara ngambilnya. Nah, tapi minimal dengan dataset yang berbeda, pasti outputnya juga jadi beda dong. Codingnya apa? Kan codingnya sama. Ya, sesama-samanya kan logikanya sama, tapi nggak mungkin juga nulisnya sama. Variabelnya sama semua. Waduh, itu enak banget. Ketahuan seperti itu seru tuh. Saya pun juga nilainya gampang. Oh, udah langsung dikelompok-kelompokin. Oh, ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini. Udah selesai. Oke, terus kemudian tugas Anda adalah membuat sebuah coding program, nah, pakai Python atau pakai C atau pakai MATLAB, nah, untuk melakukan filtering dari data tersebut. Ya, di sini di website ini kalau Anda buka atau Anda lihat, nanti ini seperti tadi saya bilang ada 15 dataset. Silahkan pilih salah satu. Nah, di mana datanya ini berisikan kondisi, kondisi-kondisi tertentu.
Oke ya, nah ini contohnya. Jadi di sini ada ceritanya adalah sebuah accelerometer yang digunakan untuk mengcapture posisi X, Y, Z ya, X, Y, Z dari 15 partisipan. Maka tadi ada 15 dataset yang Anda bisa gunakan. Nah, silakan Anda pilih salah satu dari 15 tersebut. Di sini bisa dipastikan datanya adalah uncalibrate, artinya belum terkalibrasi dengan baik. Artinya mungkin ada data-data yang ngaco. Nah, sekarang bagaimana caranya kita melakukan filtering MVA sama low pass. Nah, ada 7 aktivitas. 7 aktivitas ini apa? Nah, ini nanti yang akan kita lihat. Jadi pada saat dia berdiri, berjalan, aktivitas satu adalah pada saat dia bekerja, duduk, misalkan duduk bekerja dengan komputer, terus kemudian berdiri, jalan, naik turun tangga, atau cuma berdiri saja, atau hanya jalan, naik turun tangga saja, sambil jalan dan sambil berbicara, kemudian apa namanya, sambil ngobrol, sambil berdiri. Nah, ini aktivitas yang ada di dalam dataset tersebut. Jadi nanti tujuannya adalah Anda akan memfilter eh, posisi X, Y, Z yang normalnya. Kan kalau duduk ini seperti apa sih X, Y, Z yang normalnya? Tidak normalnya berarti Anda filter, Anda buang. Gitu kan. Itu dibuang, berarti Anda akan dapat sebuah data yang bisa dibilang akurat. Kalau duduk di depan komputer, ini datasetnya yang ini Pak, yang bagusnya, yang baiknya. Sehingga pada saat accelerometernya memunculkan sebuah nilai, berarti Anda akan bisa bilang, oh orang ini lagi duduk depan komputer, oh orang ini lagi berdiri. Nah, jadi contohnya seperti ini. Sehingga eh, kalau di apa namanya, di tugasnya adalah Anda dilakukan filter. Nah, kalau saya sih pengen nambahin apa? Jadi setelah Anda lakukan filter, misalkan Anda memasukkan sebuah koordinat X, Y, Z inputkan di dalam program Python Anda, kira-kira ini berarti masuk kategori yang mana? Nah, saya berharapnya sih bisa memunculkan data ini. Setelah Anda lakukan filter, berarti Anda punya nih data filter yang baik nih dari dataset tersebut gitu kan. Sehingga begitu kita inputkan sebuah data tertentu X, Y, Z, dia akan merekomendasikan bahwa oh oke, X, Y, Z dimasukkan seperti ini berarti orangnya lagi ngapain. Kayaknya itu aja. Oke ya, saya balik ke slide sebelum. Nah ini ya, ini kayak yang tadi berarti di sini ada A, B, C, D, dan E harusnya. Yang E-nya itu adalah kondisi tadi. Apakah kalau ditulis satu berarti dia posisinya sedang duduk depan komputer. Kalau 7 tadi posisinya sedang ngapain. Jadi di sini Anda lihat, Anda perhatikan. Ya. Terus kemudian, nah tugas Anda adalah bagaimana menampilkan data mentahnya. Kemudian jika melakukan LPF seperti apa outputnya. Setelah kemudian atau menggunakan NVA seperti apa juga tampilannya. Terus kemudian kalau saya sih pinginnya nambahin, tapi ya kita lihat aja deh. Kalau misalkan request saya Anda bisa nambahin, pasti saya kasih poin lebih. Saya kasih poin lebihnya untuk yang bisa melakukan setelah melakukan capture data dari CSV tadi, tampilkan, terus kemudian filter menggunakan LPF atau menggunakan outputnya seperti apa, kemudian masukkan sebuah posisi, kira-kira posisi ini tuh berarti dari dataset ini dia masuk kategori yang mana. Ya, saya yakin bisa. Ini waktunya juga sama, saya kasih 2 minggu. 2 minggunya berarti karena sekarang ketemunya Senin, berarti ya sudah nggak apa-apa. Mudah-mudahan tetap bisa dilaksanakan 2 minggu. Kecuali nanti hari hari apa namanya? Ya ada info lagi nanti saya sampaikan. Jadi silakan cek. Ini saya upload ini sudah saya upload tapi ya sudah nggak apa-apa. Nanti tugas assignment-nya akan saya informasikan kembali di LMS.
Oke, sampai sejauh ini ada yang ingin ditanyakan seputar materi hari ini? Gasnya mungkin? Dua. Kalau Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Atau mungkin ada kegiatan yang lain. Stop dulu recording sessionnya.